Kaisar Han Xiaowu berfirman, Kaisar Wu mengeluarkan titah, permaisuri telah melanggar tatanan, terperdaya oleh ilmu sihir, tidak layak menerima mandat langit, maka, cap kekaisaran dan pita jabatannya dicabut, dan ia dibuang ke istana Changmen, demikianlah titah ini. Aku ingin bertemu Kaisar. Yang mulia permaisuri, Kaisar telah berpesan, semua tunjangan yang mulia akan tetap diberikan, sama seperti sebelumnya. Ini sebagai tanda tidak mengecewakan pertemuan seumur hidup. Namun, Kaisar tidak akan menginjakkan kaki ke istana Changmen selangkah pun. Denganmu, dalam sisa hidup ini, tidak akan bertemu lagi. Tuan Putri, waktunya minum obat. Tuan Putri. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Sepertinya tidak akan bertahan sampai malam ini. Tuan Putri. Jangan bersedih untukku. Hidupku sudah berakhir 10 tahun yang lalu. Baginda benar-benar tega seperti ini. 10 tahun tidak menemuiku. Jika masih ada penyesalan dalam hidup ini, hanyalah selama 10 tahun ini, tidak pernah melihat Baginda. Bahkan sekadar memandang dari jauh sekalipun. Tuan Putri. Dulu, sebelum Cufu pergi, ia pernah meninggalkan sejenis obat rahasia. Obat itu dapat memperpanjang hidup seseorang selama 7 hari. Di mana obatnya? Cepat berikan padaku. Asalkan aku meminum obat ini, aku masih punya waktu 7 hari. Untuk bertemu Kaisar. Tuan Putri, hanya saja, setelah meminum obat ini, harus menahan rasa sakit seperti digerogoti ribuan cacing setiap hari. Juga akan menggerogoti organ dalam. Hingga 7 hari kemudian, jiwa raga musnah. Bahkan jasad akan berubah menjadi genangan air darah. Digerogoti ribuan cacing itu apa lagi? Terpisah dari Yang Mulia selama 10 tahun, sudah lama setiap hari menahan kesakitan seperti ini. Qiutangku yang baik. Berikan saja obat itu padaku. Kamu tidak tega membiarkanku mati dengan mata terbuka, kan? Tuan Putri. Tuan Putri. Bagus sekali. Bisa bertemu Kaisar lagi. Entah apakah Kaisar masih ingat padaku. Kaisar. Nyonya Chen. Kau masih tahu aku ini Kaisar? Perkataanku kau anggap angin lalu semua. Hamba tahu salah. Hamba akan menyuruh Nyonya Chen pergi sekarang. Gonggong, apakah Kaisar bersedia menemuiku? Yang Mulia, janganlah menyusahkan kami, orang bawahan ini. Anda adalah permaisuri. Meskipun sudah dicopot, masih bisa tinggal lama di istana Changmen. Tidak seperti kami, hidupnya serba tak menentu. Membuat Yang Mulia marah demi Anda, rugi besar. Yang Mulia, benarkah Anda begitu enggan bertemu denganku? Bapak Kasim, tolong sampaikan ini kepada Yang Mulia. Katakan saja pada Yang Mulia. Ajiao. Kamu dari istana mana? Aku tak pernah melihatmu sebelumnya. Yang Mulia, ini adalah mantan permaisuri Chen. Sudah lama tinggal di istana Changmen, jarang keluar. Cepat antarkan mantan permaisuri kembali, agar tidak mengganggu pemandangan di sini. Sial sekali, cepat bawa pergi. Baik. Jangan sampai menghalangi aku menemui Kaisar. Aku tidak mau pergi, Bapak Kasim. Tolong beritahu Kaisar, Ajiao hampir mati. Ajiao ingin bertemu Kaisar. Setiap bulan, selalu ada selir yang pura-pura sakit untuk menipu Kaisar agar kasihan. Tidak sampai 10, pasti ada 8. Kalau sakit, pergilah ke tabib istana.
Kalau mau mati, pulanglah ke istana Changmenmu dan tunggu ajal. Masih berpura-pura ingin bertemu kaisar. Mantan permaisuri Chen Ajiao mohon bertemu. Hamba hampir mati. Mohon kaisar menemui hamba. Ibu Wang, kaisar menunggumu. Bapak Kasim, apakah kaisar bersedia menemuiku? Jika Anda tahu, Ajiao hanya punya 7 hari lagi sebelum mati. Bisakah Anda bersedia menemui hamba sekali lagi? Ajiao. Kamu masih seperti dulu. Kalau tidak bertemu dengan aku, langsung merengek, mengamuk, dan mengancam bunuh diri. Sering-sering pura-pura sakit. Aku ingin bertemu kaisar. Katakan saja aku sakit, dadaku sakit. Minta kaisar datang menengok sendiri. Kenapa belum pergi? Yang Mulia, 3 hari yang lalu, Anda sudah menggunakan alasan ini. Kalau begitu, katakan saja aku akan gantung diri di istana ini. Lihat dia datang atau tidak. Baik. Ajiao. Ajiao. Kapan kamu baru bisa dewasa? Selama ada kaisar yang menyayangiku, Ajiao tidak akan pernah dewasa. Kamu ini. Ternyata, kalau kebanyakan bohong, ucapan jujur pun tidak dipercaya lagi. Kaisar, barusan Chen itu yang menghina hamba merasa sangat tersakiti. Lalu kamu mau bagaimana? Tampol mulutnya. Kau tahu dia itu permaisuri? Tentu saja tahu, tapi bukankah dia sudah lama dicopot? Di seluruh istana ini, hanya dia seorang yang tidak punya sanak saudara. Mengapa hamba tidak boleh memukulnya? Kaisar, dulu, Nona Chen itu sombong karena dimanja. Bahkan berani memukul permaisuri yang sekarang. Hamba hanya ingin membalas dendam untuk permaisuri. Kau memang punya niat baik. Kalau begitu, tampar dia. Baik. Permaisuri, maafkan hamba. Kupikir meski sudah 10 tahun tak bertemu, kau takkan melupakan masa lalu kita. Ternyata itu hanya khayalanku belaka. Di sampingmu, sudah ada pendamping baru. Ajiao. Kaisar yang mengantarku pulang. Qiutang. Hari ini barulah aku sadar. Rasa sakit terbesar bagi seseorang bukanlah digerogoti ribuan ulat di hati, bukan pula perpisahan 10 tahun, melainkan di sisinya sudah ada wanita lain. Dia tak membutuhkanku lagi. Ini baru hamba pelajari. Indah bukan? Indah. Ajiao suka memainkan kecapi. Tentu saja. Harmoni seperti musik kecapi dan seruling. Ada kecapi, juga ada cinta. Baik, maka aku akan mencarikanmu kecapi terbaik di dunia ini. Biarlah mereka menggantikanku menemanimu siang dan malam. Jangan. Ajiao ingin kaisar menemani Ajiao setiap hari. Mendengarkan Ajiao memainkan lagu terindah untuk kaisar. Baik.
Senar kecapi putus, senar kecapi putus. Kasih sayang pun putus. Meski senar bisa disambung lagi, kasih sayang takkan kembali. Qiutang. Besok, jangan lupa, antarkan gulungan bambu itu kepada Kaisar. Tuan Putri. Kalau Tuan Putri beberapa hari ini tak bisa bertemu Kaisar, Maka gunakanlah 6 hari ini untuk melupakan Kaisar. Sudah bulat tekad untuk pergi, maka hancurkan saja semua barang-barangku, agar nanti Kaisar tak merasa kesal melihatnya. Ini semua pakaian yang dihadiahkan Kaisar saat aku baru masuk istana. Waktu itu, masih merasa warna yang satu ini tak cocok denganku. Aku merajuk padanya lama sekali. Sekarang kalau dipikir-pikir, waktu itu aku hanya menambah banyak masalah baginya. Ini hadiah dari Kaisar untuk ulang tahunku. Katanya sengaja dicarikan pendeta untuk diberkati, agar aku selamat dan sejahtera. Giok hancur, manusia pun pergi. Berpisah untuk selamanya. Ajiao, apa yang kau lakukan? Ajiao, apa maksudmu menghancurkan semua hadiah yang kuberikan? Apa artinya ini? Hamba memang bersifat manja dan keras kepala, hanya menghancurkan beberapa barang saja. Apakah Yang Mulia merasa tidak tega? Tidak masuk akal. Sudahlah, aku akan menyuruh orang mengirimkan lagi. Tidak perlu. Hamba ke depannya tidak akan membutuhkannya lagi. Bagaimana lukamu di wajah? Aku bawakan salep penghilang bekas luka untukmu. Nanti, suruh Qiutang mengoleskannya untukmu. 7 hari kemudian akan pulih seperti semula. 7 hari? Hamba sepertinya tidak akan sempat memakainya. 7 hari lagi, jenazahku bahkan sudah akan menjadi genangan darah. Masih peduli dengan bekas luka di wajah? Tahukah kamu, mengapa aku memukulmu hari ini? Tidak tahu. Yang Mulia adalah putra langit, ingin memukul siapapun bisa, ingin mengistimewakan siapapun bisa. Mengapa perlu menjelaskan pada hamba? Kamu? Yang Mulia. Yang Mulia. Hari sudah larut, kita sebaiknya jangan mengganggu istirahat kakak. Bagaimana? Ajiao, apakah kamu masih ingat dia? Tentu ingat. Adik memiliki wajah yang sangat cantik. Hamba tidak pernah berani melupakannya. Baginda, apakah masih ingat janji Baginda pada hamba? Ibu, silakan minum teh. Liu Che memberi salam pada bibi. Keponakan yang baik, cepat bangun, duduklah. Chair, apakah masih ingat, pernah berjanji apa pada Ajiao? Tentu ingat. CR pernah berkata, jika bisa memperistri Ajiao, akan menyimpannya di rumah emas. CR hari ini datang untuk menepati janji. Aku tentu ingat. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melupakannya. Apakah aku padamu masih belum cukup baik? Dulu Baginda menyimpanku di rumah emas. Kini Baginda memenjarakanku di Changmen. Mengurungku di sini. Tidak bertemu lagi.
kebaikan yang mulia pada hamba. Hamba ingat dalam hati. Malam sudah larut dan embun berat. Mohon yang mulia dan permaisuri segera kembali ke istana. Kakak, ini adalah ramuan yang kubuatkan untukmu. Minum ini baik untuk tubuh. Kakak, cepat minum selagi hangat. Luka di wajah juga akan cepat sembuh. Saya sampai lupa. Obat penyambung nyawa ini bertentangan dengan obat apapun. Minum obat hanya akan membuat rasa sakit saat organ dalam membusuk semakin hebat. Ada apa denganmu? Apakah kamu tidak menyukai saya? Atau karena obat yang saya racik sendiri ini? Atau mungkin kamu masih menyimpan dendam pada saya? Jangan takut. Dia sendiri yang tidak tahan penderitaan. Dulu, setiap disuruh minum obat, dia selalu mengeluh. Hari ini, saya akan melihatmu menghabiskan obat ini. Satu tetes pun tidak boleh tersisa. Tidak. Yang mulia. Saya sakit. Ajiao, sampai kapan kamu akan berpura-pura? Yang mulia, jangan marah. Kakak hanya sedang tidak enak hati. Dulu, saat kakak menyuapi saya minum ramuan pencegah kehamilan, saya juga merasa perut sakit sekali. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin itu karena sakit hati. Dulu kamu memang sudah menderita. Ajiao, cepat minum obatnya. Ternyata obat ini memang pahit sekali. Cukup? Zifu meracik obat untukmu sampai tangannya terbakar. Tidak mau minum saja sudah. Mengapa harus menyia-nyiakan niat baiknya? Kalau begitu biarkan ramuan ini bercampur dengan darah saya. Dengan begitu, niat baik permaisuri tidak akan terbuang sia-sia. Bagaimana menurut Yang Mulia? Apakah ini baik? Kamu, Yang mulia, tenanglah. Kakak hari ini baru saja dipukul. Hatinya sedang tidak enak. Sebaiknya kita pulang lebih awal. Dan tidak mengganggu istirahat kakak. sudahlah. Kamu istirahatlah lebih awal. 6 hari lagi adalah hari ulang tahun saya. Beberapa hari ini, kalau kamu bisa bersikap baik, saya akan mengizinkanmu untuk hadir. Enam hari lagi, kalau Yang Mulia mendengar kabar kematian Ajiao, apakah dia akan merasa aneh? Yang mulia, Anda tidak tidur semalaman. Sekarang keluar lagi mau apa? Hari pun belum terang. Kalau mau mencari Yang Mulia, juga harus menunggu 2 jam lagi. Tinggal di istana Changmen ini selama bertahun-tahun, sampai-sampai saat ibu meninggal pun. Tidak bisa bertemu untuk terakhir kali. Tak disangka sekarang saya sendiri yang akan segera mati. Masih agak merindukannya. Hamba setiap tahun pergi untuk menghormati mendiang ibu. Selama bertahun-tahun ini, setiap hari peringatan ibu, saya selalu menulis surat untuknya. Saya masih berpikir suatu hari nanti, setelah saya keluar dari istana Changmen ini, saya akan memberikan semua surat-surat ini kepadanya. Tak disangka sekarang bahkan hidup saya sendiri hanya tersisa kurang dari 6 hari. Bodoh. Jangan nangis kayak anak kecil. Meski di istana dilarang sembahyang, tapi istana Changmen ini tempatnya terpencil. Jika hamba sembahyang di sini untuk ibunda, seharusnya tak ada yang tahu. Kalau begitu, hamba akan ambilkan baskom tembaga untuk Yang Mulia, baik. Ini arang baru dari kantor urusan dalam. Ternyata arang tahun lalu. Kebakaran, kebakaran.
Istana Changmen kebakaran. Jiao, setelah bertahun-tahun tak bertemu, kemampuanmu untuk merepotkan orang makin menjadi. Yang mulia, tenangkan amarahmu, kakak. Apakah hamba telah membuatmu tidak senang? Kalau tidak, mengapa kau berpura-pura sakit, lalu melempar barang, dan bahkan membakar istana? Jika kau tidak puas dengan hamba, kau bisa seperti dulu, datang ke istana hamba dan memukul hamba untuk melampiaskan amarahmu. Baiklah. Kalau begitu, datanglah ke sini sekarang. Hamba akan memukulmu sekarang. Kau sudah 10 tahun di istana Changmen, sampai-sampai lupa aturan istana. Berani sekali bicara seperti itu pada permaisuri sekarang. Minta maaf pada Zifu. Minta maaf? Sepanjang hidup hamba telah bersalah pada banyak orang. Tapi hanya satu orang yang tak pernah hamba sakiti, Wei Zifu itu. Minta maaf. Yang mulia, jangan marah. Kakak sedang emosi, jadi bicaranya sembarangan. Yang mulia maha pengampun, janganlah dihitung dengan kakak. Jiao, jika kau bisa belajar setengah dari kebaikan dan kebajikan Zifu, bagaimana mungkin kita berdua bisa sampai seperti hari ini? Kalau begitu, memang salah hamba. Kemampuanmu untuk membuat keributan memang tak tertandingi. Sudahlah. Hari ini, urusan ini kita lupakan. Jika kau berani membakar lagi di kemudian hari, kau jangan harap bisa bertemu dengan hamba lagi. Yang mulia, bolehkah hamba berbicara sebentar dengan kakak? Kakak, kemarin kau bilang dirimu akan mati, lalu minta bertemu yang mulia. Malamnya kau membakar istana, membuat seluruh harem panik. Tapi apa kau lupa? Setelah peristiwa ilmu sihir, Yang Mulia sudah sangat membencimu. Dengan melakukan ini, kau hanya akan membuatnya semakin jijik padamu. Sebenarnya apa maumu? Pokoknya, kau toh tak akan bisa bertemu Yang Mulia. Lebih baik adik membantumu, agar Yang Mulia benar-benar putus asa padamu, jadi kakak juga tak perlu bersusah payah lagi. Aduh. Yang Mulia, kakak, dia mau membunuh hamba. Jiao, kamu sangat mengecewakan aku. Aku dulu. Bagaimana bisa menikahimu? Tidak, aku tidak. Cukup. Permaisuri Chen yang dicabut gelarnya, mencoba membunuh permaisuri. Kejahatannya pantas dihukum mati. Kuberikan hukuman mati. Yang Mulia, kakak hanya sedang tidak sadarkan diri. Dia tidak benar-benar berniat membunuhku. Lagi pula, aku juga tidak apa-apa, kan? Yang Mulia, jangan salahkan kakak lagi. Zifu, kamu masih begitu pengertian. Kalau saja dia memiliki separuh saja kebaikan hatimu. Yang Mulia tidak percaya pada hamba. Saksi dan bukti semuanya ada. Mau aku percaya bagaimana? Sudahlah. Melihat wajah Zifu, hukuman matimu bisa diampuni. Tapi hukuman lainnya tidak bisa dihindari. Kamu. Begini meminta maaf? Cukup? Kakak, meskipun kakak membenci hamba, tidak seharusnya menggunakan cara yang menyakiti diri sendiri ini. Kakak seperti ini, ingin mendapat simpati Yang Mulia? Jiao, kamu pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Akting korbanmu ini sudah berapa kali digunakan? Aku hanya akan ingat kamu hari ini menyakiti Zifu. Di kemudian hari, aku akan membuatmu membayar semuanya. Kalau begitu Yang Mulia harus cepat. Hamba hanya bisa menunggu kurang dari 5 hari lagi. Chen Ajiao, aku justru sangat berharap kamu bisa berumur panjang. Dengan begitu, kamu punya cukup waktu untuk menyaksikan betapa Yang Mulia menyayangiku. Lebih dalam daripada sayangnya padamu. Bagi kamu yang sangat mencintai Yang Mulia, inilah siksaan yang paling menyakitkan. Niang-niang, obat penguat nyawa ini
sangat merusak tubuh. Rasa sakit seperti digerogoti ribuan cacing sudah tak tertahankan bagi orang biasa. Apakah Niang-Niang masih ingin menemui Yang Mulia? Yang Mulia. Bukankah sudah kulihat? Sekarang di sisinya. Ada permaisuri yang lembut dan bijaksana. Juga ada Nyonya Wang yang cantik jelita. Aku hanya permaisuri Chen yang sudah dicabut gelarnya. Niang-Niang, hamba mendengar, Yang Mulia baru-baru ini mengangkat seorang pejabat, Sima Xiangru. Yang Mulia Sima sangat mahir menulis artikel. Karya Zi Shufu-nya, Kaisar sangat menyukainya. Jika bisa mengundangnya untuk menulis sebuah fu untuk Niang-Niang. Kamu sangat perhatian. Tapi selama bertahun-tahun ini, saya tinggal di istana Changmen. Jangankan para pejabat dan menteri. Bahkan selir-selir istana pun tidak bisa saya panggil untuk menemui. Niang-Niang, hamba telah bertugas di istana selama bertahun-tahun. Jika Niang-Niang mempercayai hamba, Hamba pasti punya cara untuk mengundang Yang Mulia Sima ke sini. Hanya saja tidak tahu, apakah Niang-Niang bersedia? sudahlah, Kaisar. Sepertinya tidak ingin melihatnya. Hamba tidak tega melihat Niang-Niang menangis setiap hari. Jika Kaisar bisa melihat tulisan Yang Mulia Sima, tidak mengharapkan dia berubah pikiran. Setidaknya mengingat sedikit kasih sayang, agar Niang-Niang tidak menderita. Kalau begitu, jual saja semua barang berharga di istana. Saya ini orang yang hampir mati, menyimpannya pun tidak berguna. Kamu simpan 1000 keping emas, berikan kepada Yang Mulia Sima, dan minta dia menulis sebuah fu. Sisanya, kamu bawa keluar dari istana. Setelah saya meninggal, kamu simpan untuk dirimu sendiri. Atas kebaikan hati permaisuri, diizinkan mantan permaisuri Chen Shi menghadiri pesta ulang tahun Kaisar 5 hari lagi. Kaisar, hamba sama seperti Yang Mulia, menantikan 5 hari lagi. Hari ulang tahun Yang Mulia. Hari kematian hamba. Niang-Niang, Yang Mulia Sima sudah datang. Hamba Sima Xiangru memberi hormat kepada permaisuri. Yang Mulia, cepatlah bangun. Sekarang saya bukan lagi permaisuri, jadi Yang Mulia tidak perlu banyak sopan santun. Sepertinya Qiu Tang sudah memberitahu Yang Mulia. Hari ini mengundang Yang Mulia ke sini, adalah untuk meminta Yang Mulia menulis sebuah fu. Tidak berharap Kaisar berubah pikiran, hanya ingin meredakan ribuan pikiran saya. Hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga, tidak mengecewakan kepercayaan Niang-Niang. Saya mundur ke istana Changmen pada tahun kedua, Kaisar mengangkat Nyonya Wei sebagai permaisuri. Saya memuji dinasti Tang dan Yu, Dan bersukacita pada dinasti Yin dan Zhou. berdasarkan yang lama untuk mencerminkan yang baru, maka ampuni dunia, dan mulai baru, dengan rakyat. Wei Zifu berbudi luhur dan bijaksana, menjadi teladan sebagai ibu, sekarang diangkat sebagai permaisuri, demikianlah keputusan. Permaisuri Chen yang dicabut gelarnya. Apakah kau sudah mendengar jelas? Kini Kaisar sudah memiliki permaisuri Wei. Kau tunggulah saja di istana Changmen ini, menghabiskan sisa hidupmu dalam kesepian. Kau berbohong. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur, pasti Kaisar akan datang menjengukku. Qiu Tang, Kaisar pasti akan datang. Benar, kan? Kaisar pasti akan datang. Benar, Kaisar pasti akan datang. Hamba akan menunggu bersama Yang Mulia. Apakah itu kereta kuda Kaisar yang datang? Yang Mulia, barusan pasti hanya halilintar. Sepertinya akan hujan. Biarlah hamba membantu Yang Mulia kembali untuk beristirahat. Qiu Tang, dengarkanlah alunan musik ini. Apakah lebih meriah dibandingkan saat aku dinobatkan sebagai permaisuri dulu, lebih meriah? Aku tidak takut ditertawakan oleh Tuan. Malam itu aku bermimpi bertemu Kaisar. Sayangnya, itu hanya mimpi. Maafkan aku membuat Tuan tertawa. Yang Mulia,
Bolehkah saya meminjam alat tulis? Yang mulia, tulisan ini sangat bagus. Meskipun hamba tidak mengerti makna mendalamnya, tapi melihat isi tulisan ini, tepat sekali menggambarkan perasaan yang mulia. Selama belasan tahun terakhir ini, sama persis. Sima Xiangru, benar-benar luar biasa kepiawaian sastranya. Apakah semua orang di istana Changmen sudah mati semua? Chen, mantan permaisuri, melihatku, kenapa tidak bersujud? Budak macam apa ini? Tata krama istana. Sudah lupa semuanya? Kau sebut siapa budak? Aku adalah selir kesayangan kaisar. Lihat, ini hadiah dari kaisar. Kenapa kaisar memberikannya padamu? Ini dulunya dibuat oleh kaisar, dengan tangannya sendiri untukku. Kembalikan padaku. Yang mulia, barang sial, aku sedang mengandung, tidak boleh melihat hal berbau darah, cepat bersujud dan bersihkan. Hamil? Kau hamil? Ya, meskipun kondisiku tidak begitu baik, tapi kaisar mencari tabib terkenal dari seluruh penjuru untuk mengobatiku. Akhirnya, ada hasilnya juga. Tidak seperti orang tertentu, menjabat selama 10 tahun, hanya untuk memulihkan kesehatan. Sudah menghabiskan 100.000 tael perak, pada akhirnya. Bukan malah seorang anak pun, tidak bisa melahirkan. Kami pernah punya seorang anak. Zifu tidak sengaja melukaimu. Anak hilang, bisa diganti lagi. Anak hilang, bisa diganti lagi. Jangan salahkan Zifu lagi ya, baik? Apa ini? Aku ingin lihat, puisi cabul apa yang kau tulis ini. Wahai, betapa cantiknya dirimu, berjalan sendirian menikmati kesunyian. Jiwamu telah pergi jauh, takkan kembali, tubuhmu kurus kering hidup sebatang kara. Dia berjanji datang pagi dan pulang petang, tapi terlena makan minum hingga melupakanmu. Hatinya telah berubah, tak ingat lagi yang lama, bergaul dengan yang baru disayanginya. Rupanya kau tak tahan melihat aku disayang kaisar, hanya bisa cemburu buta di sini. Chen Ajiao, 10 tahun hidupmu di istana Changmen ini, sama sekali tak berubah. Masih sama sombong dan kasar, tak tahan melihat aku sendiri yang disayang kaisar. Saat aku sendiri disayang kaisar, di istana ini bahkan belum ada dirimu. Ada yang berhasil, pasti ada yang tersisih. Kau begitu sombong. Wei Zifu si penjilat itu, masih mau menerimamu. Chen Ajiao, kau memang bodoh. Kalau bukan atas perintah permaisuri, mana mungkin aku mau datang ke istana Changmenmu ini? Wei Zifu. Bertahun-tahun, dia tetap tak berubah. Hanya dengan beberapa kata, dia bisa membodohi kalian para tolol ini untuk datang ke sini dan mati. Dia sendiri duduk tenang di atas. Apa maksudmu? Kau sedang hamil. Kalau hari ini terjadi sesuatu di istana Changmen ini, dia bisa menyingkirkanmu dan juga membersihkan namanya sendiri. Kau sudah lama di istana? Masa trik sederhana seperti ini saja tak mengerti? Chen Ajiao, reaksimu sekarang sudah aku duga. Kau bisa memikirkan ini, masa permaisuri tidak? Kedatanganku hari ini hanya untuk mengambil tulisan Sima Xiangru, memakai isu kehamilan untuk memprovokasimu, membuatmu panik sendiri, hanya tipuan mata belaka. Aku masih ingin disayang kaisar, mana mungkin mau hamil dini? Keluarga Chen, aku hanya menjalankan perintah permaisuri untuk mengundangmu menghadiri pesta ulang tahun 4 hari lagi. Meski kau tak ingin bertemu kaisar, kau tak seharusnya mendorongku. Chen Ajiao. Apa kau benar-benar tak ingin bertemu dengan aku?
Yang Mulia, Permaisuri Chen yang dicabut jabatannya mendorong hamba, bagaimana hukumannya? Qiutang, kamu keluar dulu. Yang Mulia sedang melihat apa? Melihatmu selama bertahun-tahun ini sama sekali tidak berubah. Masih seperti dulu, sombong, kasar, dan tak masuk akal. Ya. Tapi Yang Mulia telah berubah. Yang Mulia pernah berjanji pada hamba akan memanjakan Ajiao seumur hidup. Kini kau tak lagi disayang. Masih begitu kasar. Kalau disayang, seluruh selir di haremku pasti akan datang mengadu padaku lagi. Tapi kalau di samping Yang Mulia hanya ada hamba seorang, hamba tak akan mengganggu orang lain. Aku adalah kaisar. Di sampingku mana mungkin hanya ada satu orang. Baiklah. Kalau begitu, silakan Yang Mulia kembali. Istana Changmen terpencil dan sepi. Yang Mulia tak seharusnya berada di sini. Ajiao baik-baik saja di sini sendirian. Istana Changmen terpencil dan sepi. Bagus. Aku justru akan membuatnya ramai. Yang Mulia, Menurutmu, bagaimana istana Changmen ini? kamar emas yang dibuat Yang Mulia untuk Permaisuri Chen, tentu saja sangat bagus. Semua selir pasti iri. Tapi Permaisuri Chen bilang tempat ini sepi. Apa kau punya ide untuk membuatnya ramai? Yang Mulia, jahat. Apa tubuh hamba belum cukup panas? Kalau masih merasa sepi, suruh saja Permaisuri Chen di luar memainkan musik untuk kita. Itu juga cukup elegan. Jangan-jangan, Yang Mulia tidak tega, Permaisuri Chen disayang bertahun-tahun, tidak seperti hamba, hanyalah orang baru yang baru disayang. Hamba tak berani sombong karena disayang. Kalau sampai membuat Yang Mulia tidak senang, tak akan ada istana Changmen kedua untuk ditempati hamba. Dia sudah bukan permaisuri lagi. Apa yang harus aku sayangkan? Keluar, tunggu di luar. Yang Mulia, hamba belum pernah diperlakukan sehina ini. Permaisuri Chen, jarang-jarang bisa membuat Yang Mulia senang. Menghibur Yang Mulia, apakah itu menghinamu? Yang Mulia, apakah Baginda juga berpikir begitu? Kaisar, Baik, hamba mengerti. Niang-niang. Benarkah Niang-niang akan? Yang Mulia senang, maka hamba pun senang. Aku tahu diriku bodoh dan lamban. Namun hatiku tulus dan setia. Berharap diberi kesempatan untuk mendekat. Mendengar suramu yang indah. Percaya pada janji kosong, berharap itu tulus. Yang Mulia, pelan-pelan. Pintu ini membuat hamba sakit. Namun Baginda tak pernah sudi datang. Niang-niang. Niang-niang. Yang Mulia. Lapor pada Yang Mulia. Tabib berpesan, Niang-niang harus banyak beristirahat.
tidak perlu minum obat. Dua dayang di sisi Ibu Suriwang telah dihukum mati dengan pentungan. Ibu Suriwang mengajukan diri untuk dikurung. Di dalam istana ini sangat dingin. Tidakkah kalian tahu harus menyalakan arang? Pergilah ke kantor urusan dalam istana. Ambil arang baru. Dia adalah permaisuri kaisar. Kaisar tidak akan menyakitinya. Cepat pergilah. Ajiao. Sudah lama kaisar tidak menemuimu seperti ini. Tanganmu. Ternyata sedingin ini. Ajiao. Apa yang kau mimpikan? Yang mulia, Kapan hamba bisa memiliki seorang anak? Ajiao, kau sangat menyukai anak-anak. Jika nanti anak kita lahir, apakah kau akan lebih menyukai kaisar atau menyukai anak? Tentu saja. Tentu saja menyukai anak. Di sisi Yang Mulia ada begitu banyak wanita. Mana sempat memperhatikan Ajiao? Yang Mulia. Baru saja hamba bermimpi bermain dan bercanda dengan Baginda. Suasana seperti ini. Sepertinya hanya terjadi lebih dari 10 tahun lalu. Pernah muncul. Niang-niang. Niang-niang. Yang Mulia menemani Niang-niang seharian. Di mana Yang Mulia? Di mana Yang Mulia sekarang? Dia di mana? Permaisuri Wei didiagnosis hamil. Yang Mulia pergi ke istananya. Qiu Tang. Katakan, mengapa Kaisar selalu begitu tak berperasaan? Tapi baru hari ini hamba menyadarinya. Ajiao, kau lagi membicarakan keburukan kaisar, ya? Kamu ini pelayan yang setia, ya? Kamu pergi dulu. Aku tidak akan menyakiti Ajiao. Kaisar. Kami, tuan dan pelayan, hanya saling mengandalkan. Di sisiku hanya ada dia. Tentu saja dia lebih mendengarkan aku. Qiu Tang. Pergilah. Bukankah Kaisar saat ini seharusnya berada di istana Permaisuri Wei? Kenapa masih ada waktu luang untuk datang ke istana Changmen milikku ini? Aku mengkhawatirkanmu. Aku selalu ingin menemuimu. Menemuiku? Selama 10 tahun ini, Kaisar tidak pernah sekalipun mengunjungi hamba. Tapi sekarang, hamba hampir. Tapi sekarang, Kaisar malah sering-sering datang ke istana Changmen milikku. Tidak takut dicemooh orang? Aku tahu kamu mendendam padaku, tapi aku hanya ingin melunakkan watakmu. Lihat, kamu marah lagi. Kamu selalu seperti ini. Aku adalah kaisar, bukan kaisarmu seorang. Aku adalah kaisar bagi seluruh rakyat, kaisar bagi seluruh selir di istana. Tidak mungkin setiap hari menemanimu. Dulu Kaisar pernah berjanji pada Ajiao. Jika mendapatkan Ajiao, akan membangunkan istana emas untuknya. Ajiao mengira Kaisar bersedia memberikan segalanya yang terbaik untuk Ajiao. Tidak diberikan pada orang lain. Tapi tidak disangka, Kaisar memberikan posisi permaisuri Ajiao kepada Wei Zifu. Kasih sayang Ajiao diberikan kepada Nyonya Wang. Sekarang, bahkan nyawa Ajiao pun mau. Kamu selalu mengeluh aku tidak cukup menyayangimu. Tapi jika kamu seperti Nyonya Wang, paham situasi dan menarik, seperti Zifu yang pengertian, berhati lapang, aku tentu akan memberikan semua ini hanya untukmu. Jadi, setelah 10 tahun bersama Ajiao, Kaisar sudah lama jijik Ajiao tidak romantis. Sudah lama muak dengan sifat Ajiao yang bandel, bodoh dan tak tahu apa-apa.
Di hati Ajiao, Kaisar selalu yang terbaik. Ternyata di hati Kaisar, Ajiao begitu hina dan tak berguna. Kaisar, malam sudah larut dan udaranya dingin. Silakan pulang. Biarkan hamba sendiri menghabiskan sisa hidup dalam kesepian di istana Changmen ini. Dan takkan bertemu Kaisar lagi seumur hidup. Sudah lama tidak melihat sinar matahari yang begitu cerah. Seperti hari hamba menikah dengan Kaisar. Jika Niang-Niang suka, hamba akan menemani Niang-Niang keluar setiap hari. Wei Zifu. Wanita berdandan untuk orang yang menyukainya. Kamu memakai baju yang begitu cantik. Seharusnya tidak muncul di istana Changmen tempat terpencil seperti ini. Permaisuri Chen masih sama seperti dulu, lidahnya tajam. Hamba hanya merasa belakangan ini Kaisar sepertinya padamu. Sangat perhatian. Ingin melihat apa yang ada di istana Changmen ini. Sebenarnya yang membuat Kaisar di tengah malam buta meninggalkan ranjang hamba. Tentu ada yang tidak kamu miliki. Qiu Tang, ayo kita pergi. Permaisuri Chen, jangan buru-buru pergi. Mari kita ngobrol dan bernostalgia. Dari orang-orang yang masuk istana bersama kita, hanya tinggal kita berdua. Saya tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Benarkah? Hari ini saya ingin membicarakan Kaisar denganmu. Ingat dulu, Kaisar hanya memanjakanmu seorang. Semua wanita diharam cemburu dan iri. Tapi saya tidak pernah cemburu. Karena itu saya tahu Kaisar mencintai saya. Sama seperti dia mencintai Permaisuri Chen. Apa maksudmu? Saya rasa, hadiah ulang tahun yang dia berikan padamu, juga diberikan pada saya. Tabib terkenal yang Kaisar carikan untukmu, untuk merawat tubuhmu, juga merawat tubuh saya. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya bisa begitu cepat mengandung putra mahkota? Ingat saat kamu dinobatkan sebagai permaisuri? Kaisar pernah memerintahkan pengrajin untuk membuatkanmu sebuah gaun mewah yang tiada duanya. Sekarang, gaun itu sedang saya kenakan. Oh iya, kamu belum tahu, kan? 3 hari lagi, di pesta ulang tahun, Yang Mulia akan memberikan sebuah rumah emas untuk hamba di hadapan semua orang. Ratusan kali lebih mewah dari istana Changmenmu ini. Permaisuri Chen, maukah kamu melihatnya? Hamba tak pernah tertarik memiliki apa yang dimiliki orang lain. Tapi apa yang seharusnya menjadi milik hamba, tak boleh kurang sedikit pun. Chen Ajiao, pernahkah ada yang memberitahumu kalau kamu sangat bodoh? Ajiao, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Di mata Selir, tak ada tempat bagi sebutir debu pun. Melihat pakaian yang dikenakannya terlihat cantik, lalu menyobeknya, agar dia terlihat buruk. Selir bukanlah yang paling ahli melakukan hal seperti ini. Bukankah Yang Mulia sudah lama mengetahuinya? Ini adalah pakaian yang hamba siapkan untuk pesta ulang tahun. Kalau kamu menyukainya, bisa kuberikan untukmu. Baiklah. Hamba juga menyukai Yang Mulia. Juga menyukai posisi permaisurimu. Berikan semuanya pada hamba. Sudah cukup. Ajiao memang keras kepala, terutama lidahnya tajam dan tak kenal ampun. Kenapa kamu harus berdebat dengannya? Waktu Selir sangat berharga. Jika ingin menghukum atau memukul, tolong cepatkan. Kapan aku bilang akan menghukummu? Apakah di hatimu, aku sudah menjadi tiran yang seenaknya memukul dan memarahimu? Kalau begitu, Selir pamit undur diri. Semoga Yang Mulia dan Permaisuri hidup bersama sampai rambut memutih dan rukun sepanjang hari. Bukankah Yang Mulia membenci Selir? Lalu mengapa mengejarnya? Aku datang untuk mengingatkanmu. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahunku. Kamu harus hadir, aku. 3 hari kemudian,
Pesta ulang tahun yang mulia, selir pasti akan datang sendiri. Nanti, saya akan menyerahkan hadiah itu kepada kaisar dengan tangan saya sendiri. Kalau begitu, aku pergi dulu. Nanti, 3 hari lagi, aku tunggu hadiah ulang tahunmu. Tiga hari kemudian, Chen Ajiao tidak akan ada lagi di dunia ini. Qiutang, aku tidak bisa makan. Apakah tubuhmu tidak enak? Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Awalnya kupikir racun menggerogoti hati ini. Hanya omong kosong belaka. Tak disangka ternyata sangat menyiksa. Yang mulia, pernahkah menyesal? Kalau dulu, Aku tidak pernah menyesal. Tidak pernah menyesal menikah dengan kaisar. Tidak pernah menyesal tinggal di istana Changmen ini. Dan juga tidak pernah menyesal meminum ramuan sihir ini untuk menukar 7 hari kehidupan. tapi di sisi kaisar sudah ada orang baru. Posisi permaisuri juga direbut oleh Wei. Mereka bahkan bersatu untuk mengganggu Yang Mulia. Hamba merasa sedih melihat Yang Mulia. Sudahlah, Qiutang yang bodoh. Jangan menangis untukku. Ini semua adalah hutang yang harus kubayar. Aku pernah memikirkannya berkali-kali. Kalau dulu aku tidak begitu sombong dan manja, mungkin sekarang tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Tapi, aku sudah mengerti. Aku adalah Chen Ajiao. Aku tidak bisa belajar untuk tunduk pada mereka. Sudahlah. Jangan menangis lagi. Cepat pergi cuci muka. Berani-beraninya menyusup ke tempatku. Hukuman apa yang pantas untukmu? Wah, saya benar-benar takut, loh. Chen, kamu tahu sendiri sudah 10 tahun berlalu, kasih sayang kaisar padamu sudah lama hilang. Mengapa kamu masih menggantungkan diri pada kaisar dan tidak mau melepaskannya? Pura-pura sakit minta bertemu, lalu membakar untuk menarik perhatian kaisar, bahkan menyuruh Sima Xiangru menuliskan artikel untukmu. Tapi apa gunanya semua ini? Berguna atau tidak, urusanmu apa? Aku adalah istri pertama kaisar. Bahkan jika hari ini aku merobek baju Wei Zifu, aku tetap bisa tinggal di istana Changmen ini. Oh, begitu? Kalau begitu, aku ingin lihat bagaimana caramu tinggal di istana Changmen. Hancurkan semuanya. Berhenti. Tidak takut kaisar akan menghukummu? Menghukum. Semua yang terjadi di sini malam ini sama sekali tidak akan sampai ke telinga kaisar. Hancurkan. Kalau ada yang mati kena hantam, juga akan ditimpakan padaku. Ini. Di sana. Qiutang. Bak patung Dewa Lumpur yang nyaris tenggelam, masih mengkhawatirkan orang lain. Meskipun aku adalah permaisuri yang dicopot, tapi semua barang di istana ini adalah pemberian kaisar. Kau berani melakukan ini, tidak takut kaisar akan menghukummu. Bagaimana mungkin kaisar tahu kalau ini perbuatanku? Hari ini aku mengajak kalian menjenguk permaisuri Chen. Tapi malah mendapati permaisuri Chen tiba-tiba sakit parah, menghancurkan barang-barang pemberian kaisar, dan melukai diriku. Benar, Yang Mulia. Semua barang di istana ini adalah permaisuri Chen yang menghancurkan dan merusaknya. Tidak ada hubungannya dengan kami. Astaga, Yang Mulia. Kenapa Yang Mulia sampai ditusuk oleh permaisuri Chen? Hamba akan panggilkan tabib untuk Yang Mulia. Memang pantas disebut anjingnya Wei Zifu. Cara memfitnah dan menjebak orang sama persis. Jangan-jangan kalian pikir kaisar tidak akan tahu trik kalian ini. Tahu pun lalu bagaimana? Tahukah kau, adik permaisuri Wei, Jenderal Besar Wei Qing, baru saja mendapat penghargaan lagi. Saat ini kaisar sedang menemani permaisuri Wei dan Jenderal Besar Wei menghadiri perjamuan keluarga. Coba tebak,
Maukah Kaisar demi seorang permaisuri buangan, seperti dirimu menyinggung permaisuri Wei dan Jenderal Besar Wei? Yang Mulia, silakan. Rupanya, bukan kau tidak suka campur tangan keluarga istri, hanya membenciku saja. Kaisar, masih ingatkah pada ibu hamba? Ibu kamu lagi? Zen sudah mendengarnya sampai telinga kapalan. Meskipun keluargamu berjasa padaku, tapi aku memberimu posisi permaisuri, bahkan hanya memanjakanmu seorang. Sudah lama melunasi semua jasa-jasamu itu. Kalau masih disebut lagi, jangan salahkan aku jadi kejam. Qiutang, Yang Mulia, mereka keterlaluan sekali. Nanti hamba akan beritahu Kaisar. sudahlah. Kaisar tidak akan datang. Ajiao. Zen, dengar kemarin malam kau tiba-tiba. Hamba tiba-tiba jatuh sakit parah semalam. Begitu teringat di sisi Yang Mulia sudah ada wanita cantik yang menemani, bahkan ada keluarga permaisuri Wei yang memperluas wilayah kekaisaran untuk Yang Mulia. Hamba jadi cemburu sampai tidak bisa tidur, lalu menghancurkan semua barang-barang ini, dan melukai Nyonya Wang. Kenapa kau masih begitu pencemburu? Apakah Yang Mulia sudah bosan dengan Ajiao? Lalu apa yang Yang Mulia inginkan dari Ajiao? Disuruh berlutut, minta maaf, atau mungkin dihukum mati? 10 tahunmu di istana Changmen ini, banyak penderitaan yang kau alami. Beta mengerti semuanya. Jadi beta tidak menyalahkanmu. Beta membawa tabib istana untuk memeriksamu. Menurut Yang Mulia, penyakit apa yang diderita Ajiao? Menurut hamba, Yang Mulia sepertinya menderita kegilaan. Benar. Ajiao memang sakit. Ajiao-mu telah kau buat gila. Yang Mulia, maafkan hamba, perintah yang diberikan Permaisuri Wei kepada hamba, terpaksa hamba laksanakan. Yang Mulia. Bahkan Yang Mulia juga menganggap hamba sudah gila ya. Permaisuri Chen sakitnya sudah parah. Hamba menyarankan untuk membuka tengkorak dan mengeluarkan darah. Hamba menyarankan untuk membuka tengkorak dan mengeluarkan darah. Kalau begitu, lakukan saja pembedahan tengkorak. Jangan, Yang Mulia. Yang Mulia, kumohon, jangan biarkan Yang Mulia menjalani pembedahan tengkorak. Kumohon. Apa katamu? Apakah ada cara lain? Hamba bodoh, hanya bisa memikirkan cara ini. Tapi membuka tengkorak dan mengeluarkan darah belum pernah dilakukan sebelumnya. Berani kau jamin dengan nyawamu? Hamba tidak punya keyakinan apapun. Tapi untuk menyembuhkan penyakit gila Permaisuri Chen, hamba tua ini bersedia mempertaruhkan nyawa untuk meringankan beban Yang Mulia. Yang Mulia. Hamba bersedia menjalani pembedahan tengkorak. Hidup atau mati, hamba tidak peduli. Tapi beta peduli. Beta ingin kau hidup. Beta tidak perlu penyembuhan total. Beta hanya perlu Permaisuri Chen hidup beberapa hari lagi. Apakah kau punya cara? Jika hanya untuk menyadarkan Yang Mulia, cukup dengan menusuk dengan jarum dan mengeluarkan darah. Ajiao, apakah kau bersedia ditusuk jarum dan dikeluarkan darahnya? Bahkan pembedahan tengkorak pun tidak kuhiraukan, apalagi hanya tusuk jarum. Silahkan tabib. Tusuk jarum dan keluarkan darah ini sama sekali tidak sakit. Tidak sebanding dengan rasa sakit seperti digerogoti ribuan ulat, apalagi dibandingkan dengan Ajiao, tenang saja. Beta akan selalu menemanimu,
Setelah penyakit Ajiao sembuh, beta akan mengajakmu jalan-jalan. Musim dingin akan segera tiba. Bunga plum akan segera bermekaran. Nanti, Baginda, Jenderal Wei sedang menunggu di ruang belajar Kaisar, beliau menunggu Yang Mulia. Urusan negara lebih penting. Dakar. Silakan Baginda pergi dahulu. Baginda ingatlah, setelah sibuk, kembalilah menemani Ajiao melihat bunga plum. Ajiao sungguh anak yang baik. Beta akan segera kembali. Jika permaisuri tidak bisa disembuhkan, aku akan mengambil nyawamu. Permaisuri Chen, Anda sudah tinggal di Changmen selama 10 tahun, kenapa tiba-tiba membuat keributan? Apakah Anda tahu betapa banyaknya masalah yang Anda timbulkan untuk Permaisuri Wei? Dengarkan nasihat hamba tua ini. Bencana dari langit masih bisa dimaafkan. Tapi bencana yang dibuat sendiri tidak bisa diselamatkan. Tabib itu benar. Aku memang sudah tidak pantas hidup di dunia ini. Semua ini, bukankah memang dendamku? Untungnya, sekarang tinggal 1 hari terakhir. Niang, sudah hari terakhir. Buat apa kemari lagi? Bertahun-tahun yang lalu, Bengong pernah memohon jimat pelindung untuk Kaisar di kuil Wanfo. Selama bertahun-tahun ini, jimat itu telah melindungi Kaisar, menjaga kesehatan tubuhnya. Aku sudah berkali-kali ingin kembali untuk membayar nazar. Sayangnya, aku terkungkung di istana Changmen selama bertahun-tahun. Kini, sebentar lagi adalah pesta ulang tahun Kaisar. Para pekerja sedang sibuk semua, seharusnya tidak ada yang peduli apakah aku keluar istana. Kebetulan sekali. Kakak juga ada di sini. Oh, ternyata Permaisuri Wei. Tampaknya hari ini Bengong bisa keluar istana dengan lancar. Semua berkat Permaisuri Wei yang telah berusaha, ya? Kakak bercanda. Kaisar pernah berkata, meskipun telah dicabut gelarnya, penghormatan tetap sama. Seluruh istana, siapa yang berani meremehkanmu? Waktuku sangat berharga. Jika Permaisuri Wei ada urusan, silahkan cepat katakan. Kakak masih sama tergesa-gesanya seperti dulu. Sebenarnya apa yang kakak buru-buru? Jangan-jangan besok kakak akan mati? Hari ini, kuil Wanfo hanya melayani Bengong. Jika kakak sungguh-sungguh ingin membayar nazar, Bengong bisa memberi kelonggaran. Membayar nazar untuk Kaisar adalah keinginan terakhirku. Asalkan urusan ini selesai, tidak akan ada penyesalan lagi di dunia ini. Menurut Permaisuri Wei, bagaimana caranya agar dianggap tulus? Sujud di setiap anak tangga. Jika kakak bisa bersujud sampai ke depan pintu kuil, Bengong akan menganggapmu tulus. Lalu meminta kepala biara memberi kelonggaran, mengizinkanmu masuk untuk membayar nazar. Apakah Permaisuri Wei masih menyimpan dendam padaku? Karena dulu aku menghukummu untuk berlutut di depan kuil 10.000 Buddha, dulu kau membunuh anak permaisuri. Bukankah seharusnya aku menghukummu? Chen Ajiao, tamparan ini sebagai pengingat. Sekarang akulah permaisuri. Jika kau berani menyebut-nyebut lagi masa lalu itu, jangan salahkan permaisuri jika tak lagi mengingat persahabatan kita dulu. Permaisuri hanya memberimu 3 jam. Jika dalam waktu itu kau belum bisa merangkak ke depan kuil, jangan harap bisa masuk untuk berdoa. Niang, bagaimana kalau kita batalkan saja niat berdoanya? Aku dan Yang Mulia sudah saling mengenal selama 10 tahun. Menemaninya selama 10 tahun. Tinggal sendirian di istana Changmen selama 10 tahun. Di hari-hari itu, perasaanku pada Yang Mulia tidak pernah berkurang, malah bertambah. Kini, setelah menaiki semua anak tangga ini, bisa dianggap sebagai sebuah penyelesaian, mulai sekarang. Aku tak akan lagi memiliki sedikit pun perasaan pada Yang Mulia, hanya akan menganggapnya sebagai orang asing. Guruh menggema, bagaikan suara kereta Yang Mulia. Angin berputar memasuki kamarku, tirai kamar berkibar-kibar. Tirai kamar berkibar-kibar. Tirai kamar berkibar-kibar. Pohon-pohon kasia saling bertautan, harumnya sangat menyengat.
Merak-merak berkumpul saling menyayangi. Monyet hitam bersuara panjang. Burung-burung cendrawasih datang berduyun-duyun, burung phoenix terbang ke utara dan selatan. Sudah lebih dari 3 jam, permaisuri tidak akan mengizinkanmu masuk. Berdiri, jika kau mau memohon padaku, permaisuri bisa saja mempertimbangkan untuk mengizinkanmu masuk berdoa. Masuk atau tidak, sudah tidak penting lagi. Selama bertahun-tahun ini, semua kebaikan yang mulia padaku, sudah ku kembalikan semuanya. Jika masih ada penyesalan, maka itu adalah Yang Mulia. Yang Mulia, apakah Yang Mulia sedang merindukan kakak lagi? Zen hanya tidak mengerti. Hampir 10 tahun terakhir ini, Ajiao tidak pernah mau menemui Zen. Tapi beberapa tahun belakangan, dia justru begitu ribut. 10 tahun ini Yang Mulia berkali-kali mengunjungi kakak. Tapi selalu di pelayan kakak disuruh pulang. Yang Mulia, Apakah Jiao masih tidak mau menemui hamba? Tidak apa-apa. Nanti di pesta ulang tahun hamba akan mengusulkan untuk berbaikan dengannya. Hamba ada satu hal, tidak tahu apakah harus diberitahukan kepada Yang Mulia. Kamu adalah permaisuri hamba, adalah istri hamba. Tidak ada perkataan yang tidak bisa dibicarakan antara suami istri. Hamba hari ini pergi ke kuil Wanfo. Melihat permaisuri Chen sedang berbicara akrab dengan biksu di kuil. Keduanya sepertinya masuk ke ruang meditasi bersama. Pengawal, bawa permaisuri Chen ke ruang belajar kerajaan untuk hamba. Ini bagaimana? Kakak, kamu pergi kemana? Kenapa sampai terluka begini? Kamu hari ini pernah ke kuil Wanfo? Ya. Kamu hari ini apakah bertemu dengan biksu kuil? Kakak, Anda adalah selir istana. Keluar istana diam-diam, sudah sangat dilarang. Berani juga menemui orang luar, diam-diam. Sekarang pulang dengan luka-luka begini, lukanya separah ini. Besok, bagaimana bisa menghadiri pesta istana? Yang Mulia. Jiao hari ini pergi ke kuil Wanfo untuk memohon jimat keselamatan untuk Yang Mulia. Katanya, jimat keselamatan kuil Wanfo paling manjur. Kalau memohon dengan tulus, harus sujud di setiap anak tangga. Jiao butuh 8 jam baru sampai di kuil. Jiao, kenapa kamu begitu bodoh? Itu cuma legenda. Permaisuri Wei yang memberitahu Jiao. Hamba juga mendengarnya dari biksu kepala. Sepertinya hari ini kakak pergi ke kuil Wanfo untuk menemui biksu kepala. Keduanya masuk ke ruang meditasi juga untuk membantu Yang Mulia mendapatkan jimat keselamatan. Hamba salah menuduh kakak. Sudahlah, kamu salah lihat juga wajar. Kamu bangun saja. Kamu pulang dulu. Hamba masih ada yang ingin dibicarakan dengan permaisuri Chen. Tunggu. Baginda, dayang hamba, Qi Utang, juga menemani Ajiao berlutut selama 4 jam. Ajiao sangat kasihan padanya. Baginda, bolehkah Baginda memberinya obat luka? Beri dia. Kau bawa orang ke istana Changmen. Pastikan dayang yang bernama Qi Utang itu dijaga dengan baik. Baik, hamba segera pergi. Ajiao, tenang saja. Nanti hamba akan mengobati lukamu sendiri. Tidak peduli seberapa parah lukamu. Tidak apa-apa. Besok, hamba pasti akan membawamu ke pesta ulang tahun. Luka di tubuh bisa sembuh. Tapi luka di dalam hati, apakah bisa sembuh? Baginda, bagaimana seharusnya Ajiao menghadapimu? Ajiao, saat pesta ulang tahun nanti, hamba akan umumkan ke seluruh negeri untuk membawamu keluar dari istana Changmen.
Kau akan tinggal di istana terdekat dengan hamba. Bagaimana? Baik. Lagi pula setelah besok, aku sudah tidak akan ada di dunia ini lagi. Bahkan jasad pun tidak akan tersisa. Baginda, setelah besok, apakah Baginda masih akan ingat Ajiao? Yang duduk di atas itu Permaisuri Chen, kan? Bukankah dia sudah pindah ke istana Changmen? Urusan keluarga Baginda, lebih baik kita sedikit bicara. Jika suatu hari nanti Permaisuri Chen kembali disayang, hati-hati kepalamu. Dia terkenal sangat kasar. Hamba telah menyiapkan sebuah kejutan untuk Baginda. Kejutan. Apakah Baginda ingin melihatnya sekarang? Ajiao, makanlah lebih banyak. Hadiah yang hamba siapkan untuk Baginda, apakah Baginda suka? Sangat bagus. Anggur yang enak dan gadis cantik. Hamba sangat menyukainya. Hamba akan kembali ke istana Changmen dulu untuk menyiapkan hadiah. Setelah pesta selesai, ingatlah untuk mencariku, Baginda. Pergilah. Hamba akan menemuimu nanti. Cepatlah pergi. Jika terlambat sedikit lagi, saat itu belum sempat sampai ke istana Changmen, aku sudah akan berubah menjadi genangan darah. Awalnya kupikir, setelah melewati siksaan 7 hari ini, setidaknya aku tak terlalu takut mati. Tak disangka, Yang mulia. Semua orang pasti takut mati. Hamba juga takut mati. Tapi hamba lebih takut yang mulia yang mati. siapa bilang aku takut mati? Aku takut matinya jadi jelek. Nanti Kyutang lihat, lalu takut. Kalau mimpi buruk saat tidur malam, bagaimana? Tidak akan, Yang mulia. Asalkan Yang mulia masih bersedia datang ke mimpi hamba, hamba tidak akan takut apapun. Bodohnya. Kyutang. Rupanya berbaring di dalam peti mati rasanya seperti ini. Yang mulia. Tinggal waktu 1 dupa lagi. Apakah Yang mulia masih ingin berbicara sesuatu dengan Kyutang? Kyutang. Setelah aku mati nanti, kamu ambilkan Changmen Fu yang ada di dalam lemari itu. Serahkan ke tangan Kaisar. Yang mulia. Apakah Yang mulia ingin bertemu Kaisar? Sekarang juga pergi katakan pada Kaisar. Katakan Permaisuri Chen telah mangkat. Pergilah. Bodohnya. Mana mungkin aku ingin bertemu Kaisar? Aku takut nanti aku kesakitan sampai tak tahan. Lalu kamu lihat dan jadi ketakutan. Biarkan saja Ajiao mati dalam kesendirian.
Yang Mulia, tenanglah. Hamba pasti akan memohon Kaisar kembali. Kaisar, Kaisar, Kaisar. Permaisuri Chen telah mangkat. Mohon Yang Mulia pergi ke istana Changmen. Lihatlah Yang Mulia. Apa katamu? Yang Mulia, Permaisuri Chen telah mangkat. Mohon Yang Mulia pergi ke istana Changmen. Lihatlah Yang Mulia. Apa katamu? Permaisuri Chen tadi masih baik-baik saja? Bagaimana bisa tiba-tiba hilang? Mohon Yang Mulia pergi ke istana Changmen. Lihatlah Yang Mulia. Cepatlah pergi. Masih bisa bertemu Yang Mulia untuk terakhir kali. Minggir. Baik. Yang Mulia. Mohon Yang Mulia pergi ke istana Changmen. Lihatlah Yang Mulia. Yang Mulia, cepatlah pergi ke istana Changmen. Lihatlah kakak. Tempat ini serahkan pada Chen Kie. Chen Kie akan menyusul segera. Baik, kamu harus menyelamatkan nyawa pelayan ini. Beta tidak mengizinkannya. Pelayan yang setia seperti ini. Ikut Ajiao pergi. Sepertinya, ini pasti Chen Ajiao yang meminta si Mas Yang Ru menulis esai. Kalau sampai Yang Mulia melihatnya, bisa-bisa dia benar-benar berubah pikiran. Kalau begitu, aku usaha bertahun-tahun ini akan sia-sia. Fu Changmen ini sama sekali tidak boleh dilihat Yang Mulia. Hei, orang, bawa dia pergi dan beri obat. Yang Mulia bilang, dia harus disembuhkan. Ajiao. Ajiao. Kamu benar-benar meninggalkan Beta? Dia sudah pergi. Tidak mungkin. Ajiaoku pasti akan berumur panjang. Kalau Qiu Tang pulang sendirian dan melihat kondisiku seperti ini, dia pasti akan ketakutan. Ajiao, hari ini hari ulang tahun Beta. Jangan bercanda dengan Beta. Ajiao, kamu di mana? Cepat keluar. Ajiao. Kamu di mana, Ajiao? Kalau kamu tidak segera keluar, Beta akan menghukummu. Ajiao. Kamu sengaja bersembunyi di peti mati untuk menakuti Beta, ya? Kalau Beta menemukanmu, Beta akan menghukummu dengan berat. Ajiao. Tidak. Ini bukan Ajiao. Ini bukan Ajiaoku. Ajiao. Dimanapun kamu berada, Beta pasti akan menemukanmu. Ajiao di mana? Sudah menemukan Ajiao? Hamba tidak mampu. Tidak berhasil menemukan jejak Permaisuri Chen. Pada hari pesta istana itu, penjaga istana Changmen semua ditarik. Bagaimana mungkin? Ajiao bukan dewa. Masa bisa hilang begitu saja? Terus cari. Yang Mulia, pada hari pesta istana itu, pelayan Permaisuri Chen, Qiu Tang, berkata Beta mendengarnya. Beta tidak percaya. Ajiaoku kan baik-baik saja. Masa bisa hilang begitu saja? Dia bahkan belum berpamitan baik-baik pada Beta. Beta tidak mengizinkannya pergi.
Yang Mulia. Ajiao. Masih sakit? Sakit. Hin. Hati beta sakit. Ajiaoku. Dia tidak mau lagi sama beta. Yang Mulia. Tangan Yang Mulia. Belum diobati. Tidak perlu. Beta sekarang hanya ingin menemukan hadiah ulang tahun yang ditinggalkan Ajiao untuk beta. Barang-barang yang beta hadiahkan padanya di mana? Kenapa semuanya hilang? Permaisuri Chen kemarin lusa sakit jiwa. Merusak barang-barang. Yang Mulia lupa? Kalau rusak, ganti saja. Beta justru suka melihatnya merusak barang, malah berharap dia merusaknya lebih keras lagi. Tinta apa ini? Hamba tidak mengenalinya. Ya, bahkan kamu saja tidak tahu. Bisa jadi barang bagus apa? Beta pernah berkata, meski permaisuri dicabut, penghidupannya tetap seperti biasa. Istana Changmen tak berbeda dengan istana utama. Apakah semua ini kamu sudah lupa? Hamba juga memerintahkan demikian. Mungkin, para pelayan menggelapkan uangnya. Mengurangi anggaran istana Changmen. Kamu benar. Kamu adalah permaisuri. Segala urusan besar kecil di istana ini, tidak ada yang tidak kamu ketahui. Mungkin karena istana Changmen terpencil dan tersembunyi. Para pelayan istana bermalas-malasan. Intinya, bukan kesalahanmu sebagai permaisuri. Jika Yang Mulia hendak menghukum hamba, hamba rela menerima hukuman. Beta tidak akan menghukummu. Kamu adalah permaisuri beta. Beta akan menghukum orang-orang di bawahmu. Dari dayang-dayang di istanamu, sampai para pejabat besar kecil di kantor dalam. Beta akan menghukum mereka satu persatu. Pasti akan ketemu alasan istana Changmen diperlakukan buruk ini. Ya, hamba. Segera memanggil mereka kemari, suruh mereka memohon maaf pada permaisuri Chen. Ajiao, apakah kau membenci beta? Selama ini tidak baik padamu. Seandainya beta bisa lebih awal menyadari kondisimu, apakah kau tidak akan kecewa pada beta? Tidak akan meninggalkan beta? Hati terasa sesak dan tak nyaman. Energi jahat menguat dan menyerang dada. Turun dari menara Lan dan berkeliling melihat. Melangkah tenang di istana yang dalam. Balai utama kokoh menyentuh langit, megah berdiri, dan menjulang tinggi. Kadang bersandar di sayap timur, memandang pemandangan yang tak berujung. Mengukir magnolia menjadi kasau, menghiasi aprikot sebagai balok. Tiang-tiang berukir yang berjejal, berdiri tegak saling menyangga. Memasang kayu mulia sebagai penyangga, menumpuk tak rata membentuk atap. Yang Mulia, bagaimana bisa tega 10 tahun ini tidak menemuiku sekalipun? Ajiao, ternyata 10 tahun ini, kau di istana Changmen, dihabiskan seperti ini.
Ajiao, mulai hari ini, kaulah istri beta. Bukan. Ajiao adalah permaisuri. Ajiao, aku sangat merindukanmu. Katakan satu persatu, barang apa saja dari istana Changmen yang kalian korupsi. Permaisuri Wei, mereka semua adalah orang-orang dari istanamu. Kau yang menginterogasi mereka. Perbuatan kotor yang kalian lakukan sudah diketahui seluruhnya oleh Kaisar. Jika kalian mengaku sekarang, nyawa kalian masih bisa diselamatkan. Jika melawan titah Kaisar, atau menyembunyikan kejahatan, bukan hanya kalian, bahkan keluarga kalian akan ikut terseret. 3 tahun yang lalu, budak melihat kain yang dikirim untuk istana Changmen warnanya sangat cerah. Lalu budak menyimpannya sendiri. Tidak dikirim ke istana Changmen. Kaisar, hamba hanya menggelapkan banyak teh kualitas terbaik, Yang Mulia. Hanya mengurangi beberapa buah. Budak sedang tidak waras, jadi mengambil beberapa perhiasan emas dan perak. Mohon Yang Mulia mengampuni. Budak serakah sesaat, menyembunyikan beberapa pakaian. Mohon Yang Mulia mengampuni. Ajiao, Ajiaku, Ajiao yang selalu kusayangi. Berani-beraninya kalian memperlakukannya seperti ini. Barang-barang yang dikorupsi semua dikonversi ke uang perak. Untuk setiap 1 keping perak yang dikorupsi, 10 pukulan rotan. Bawa mereka pergi. Ini semua hutang kalian pada Ajiao. Karena kalian memperlakukan Ajiao dengan buruk, Ajiao baru meninggalkanku. Aku juga memperlakukan Ajiao dengan buruk. Aku harus menemukan Ajiao. Biarkan Ajiao sendiri yang menghukumku. Chen Ajiao, kau memang hebat. Mati pun masih membuat istana ini tidak tenang. Ajiao, ini permainan petak umpetmu denganku. Yang paling bagus. Bukankah kau itu dayang yang datang memberi kabar waktu itu? Kenapa tidak beristirahat dengan baik? Kembali ke istana Changmen ini untuk apa? Budak menjaga tempat peristirahatan Niang-Niang. Kaisar. Niang-Niang sudah meninggal. Diam, Ajiao belum mati. Aku pasti bisa menemukannya. Pengawal, panggil ketiga orang itu masuk. Aku ingin minta bantuan mereka untuk mencari Ajiao. Baik. Aku memanggil kalian hari ini untuk mencari permaisuriku. Ini tempatnya biasa tinggal. Lakukan ritual pencarian di sini. Mohon Kaisar menunggu sebentar, hamba akan melakukan ritual. Kaisar, orangnya sudah tiada. Maafkan ketidakmampuan hamba. Tidak mungkin. Di sini sama sekali tidak ada jasad Ajiao. Kaisar, di Nanjiang, ilmu sihir sangat berkembang. Hambanya pernah mendengar ada ramuan sihir yang bisa memperpanjang nyawa. Selama 7 hari, penderitanya bisa bergerak, tapi rasanya seperti digerogoti ribuan ulat. Sakitnya tak tertahankan. Setelah 7 hari, akan berubah menjadi genangan darah. Persis seperti darah di dalam peti mati ini. Ajiao. Bagaimana dengan Ajiao? Apakah mereka sudah menemukan Ajiao? Yang Mulia, Permaisuri Chen telah mangkat. Yang Mulia telah meminum ramuan sihir. 7 hari telah berlalu. Jasadnya sudah lenyap tanpa bekas. Tidak. Aku tidak percaya. Pasti kau dan Ajiao bersekongkol menipuku. Aku tidak bisa tidur. Aku harus mencari Ajiao. Ajiao masih menungguku. Yang Mulia. Yang Mulia pernah berkata, beliau meminum ramuan sihir agar setelah wafat, jasadnya pun ikut lenyap.
tidak meninggalkan sedikit pun harapan untuk Yang Mulia. Jika Yang Mulia bersikeras mencari Yang Mulia, itu berarti tidak mendengarkan kata-katanya, membuatnya tidak tenang di alam baka. Aku adalah putra langit. Aku tidak mengizinkan Ajiao pergi, maka dia tidak boleh pergi. Yang Mulia, peti mati itu tidak membawa keberuntungan. Apakah Ajiao saat itu berbaring seperti ini? Tutup peti matinya. Aku hanya ingin tahu apa yang dirasakan Ajiao saat itu. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Ajiao, benarkah kau tidak mau menemuiku untuk terakhir kali? Hamba hina, berani-beraninya kau membiarkan Yang Mulia berbaring di dalam peti mati. Lalu, Permaisuri Wei dan Nyonya Wang berani-beraninya memaksa Permaisuri Chen berbaring di peti mati menunggu ajal. Kau masih berani membantah. Dia sekarang adalah hamba yang setia melindungi tuannya. Jika kau melukainya, hingga membuat Yang Mulia tidak senang, jangan salahkan aku yang tidak mencegahmu. Entah apa bagusnya keluarga Chen ini. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke bawah sekarang untuk melihat apa sebenarnya kelebihan Permaisuri Chen. Lalu kembali beritahu aku. Hamba salah bicara. Tamparkan. Hamba akan menamparkan diri. Dulu di luar ruang belajar kekaisaran, ketika kau memintaku menamparkan Ajiao, aku tidak melihatmu sedikit pun ragu. Hamba menyadari kesalahan. Yang Mulia, ini adalah obat yang hamba racik sendiri untuk Yang Mulia. Cepat diminum selagi hangat. Permaisuri, apakah kau tahu, di Nanjiang ada sejenis ramuan sihir. Setelah meminumnya, umur seseorang dapat diperpanjang 7 hari. Namun dalam 7 hari itu, gerak tubuh terasa seperti digerogoti ribuan ulat. Setelah 7 hari, bahkan jasadnya akan meleleh menjadi air darah. Hamba tidak pernah mendengarnya. Saat ramuan itu menggerogoti organ dalam. Apakah kau tahu ramuan yang kau berikan kepada Ajiao saat itu? Semangkuk obat itu nyaris merenggut nyawanya. Hamba bersalah. Mohon Kaisar menghukum hamba. Namun hamba ingin bertanya, bagaimana Kaisar akan menghukum hamba? Menambah satu lagi permaisuri yang dicopot? Dengan resti langit, Kaisar memerintahkan, Kaisar Wu menurunkan titah, permaisuri telah melanggar tatanan, terperdaya oleh dukun dan sihir, tidak layak menerima mandat langit, maka dicabutlah segel kekaisarannya, dan dibuang ke istana Changmen, demikian titah ini. Hamba ingin bertemu Kaisar. Kaisar. Bahkan jika Kaisar hendak mencopot hamba, tidak ada lagi istana Changmen lain untuk ditempati hamba. Jika hamba benar-benar dicopot, hamba lebih baik mati saja. Terasing di istana Changmen selama 10 tahun, hanya kesepian ini saja. Sudah tak tertahankan. Maksudmu, Zen memperlakukan Ajiao dengan buruk? Kapan Zen menginginkannya kesepian? Dia sendiri yang tak mau menemui Zen. Kapan Kaisar pernah datang menemui Niang Niang? Hamba tidak tahu sama sekali. Apa? Qiu Tang, mengapa kau bilang Zen tak pernah datang? Selama 10 tahun ini, setiap kali Zen pergi ke istana Changmen, selalu dihalangi oleh dayang-dayang. Mereka bilang Ajiao tak ingin bertemu Zen. Zen mengira Ajiao sedang merajuk lagi, masih marah pada Zen. Karena Zen mencopot gelar permaisurinya. Niang Niang. Apakah Niang Niang mendengarnya?
Kaisar tak pernah melupakan Niang-Niang. Hari itu di ruang kerja Kaisar, Kaisar hanya sedang kesal dengan Niang-Niang. Hanya orang-orang jahat yang ikut campur yang mengetahuinya. Permaisuri dan Niang-Niang tak pernah saling membelakangi. Selalu saling merindukan. Hanya karena hal seperti ini, Zhen dan Ajiao 10 tahun tak pernah bertemu. Zhen tidak akan mencopot gelar permaisuri. Kau bisa tenang tetap menjadi permaisurimu. Mulai sekarang Zhen akan tinggal di istana Changmen ini, menunggu Ajiao kembali. Hamba menghadap Kaisar. Hamba rakyat jelata menghadap Kaisar. Permaisuri Wei, ini maksudmu apa? Sebagai permaisuri, sudah seharusnya hamba membantu meringankan beban Kaisar. Ini adalah dayang-dayang yang hamba cari untuk Kaisar. Angkat kepala. Kaisar lihat, yang mana lebih mirip Ajiao? Hamba akan biarkan dia tinggal di istana untuk menemani Kaisar. Mereka bukan Ajiao, tak satu pun ku mau. Usir semua dari istana. Ambil hadiah dan pergilah dari istana. Kaisar, sungguh sibuk ya. Sibuk bersedih untuk Permaisuri Chen. Sibuk mempersiapkan ulang tahun Permaisuri Chen. Aku juga harus mulai sibuk. Permaisuri Chen sudah lama hilang. Sudah waktunya dia kembali. Kaisar, mau kemana gerangan dengan tergesa-gesa? Aku mendengar suara Ajiao. Ajiao sudah kembali. Cepat bantu aku mencarinya. Kaisar. Ajiao sudah kembali. Ajiao. Benar-benar kamu. Ajiao. Kamu benar-benar kembali. Kaisar. Ajiao sudah kembali. Ajiao ke depannya tidak akan meninggalkanmu lagi. Kaisar. Apakah hamba adalah Ajiao di hati Kaisar? Ajiao ya Ajiao. Selama kamu mau kembali, kamu adalah satu-satunya Ajiao. Tapi hamba ingin sesuatu yang baru. Hamba merasa, tata ruang di istana ini agak terlalu sederhana. Apa yang Ajiao inginkan? Aku akan mencarikannya untukmu. Ajiao juga ingin sebuah rumah emas. Liu Che memberi salam pada bibi. Keponakanku yang baik, cepat bangun. Duduk. CR masih ingat pernah berjanji apa pada Ajiao. Tentu saja ingat. CR pernah berkata, jika bisa memperistri Ajiao, akan kubangunkan rumah emas untuknya. Hari ini CR datang untuk menepati janji. Apakah Kaisar masih ingat? Jika menikahi Ajiao, akan menyimpannya di rumah emas. Aku mengerti. Hari ini aku ingin melihat istana Changmen ini. Katanya istana Changmen ini sama seperti istana Zahe milikku. Aku tidak mau menjadi pengganti siapapun. Jika istana Changmen ini benar-benar sama dengan istana Zahe, aku akan menghancurkannya. Kaisar menganggapmu sebagai Niang-Niang. Jangan kira aku juga akan menganggapmu sebagai Niang-Niang. Niang-Niang ya Niang-Niang. Kamu bukan pengganti siapapun. Karena kamu sama sekali tidak bisa menggantikannya. Yang Mulia menganggapmu sebagai Niang-Niang. Jangan kira aku juga akan menganggapmu sebagai Niang-Niang. Niang-Niang ya Niang-Niang. Kamu bukan pengganti siapa-siapa. Karena kamu sama sekali tidak bisa menggantikan dia. Kamu ngomong apa? Apa pengganti tidak pengganti? Niang-Niang kami adalah orang yang paling disayang Yang Mulia. Bahel, jangan kira hanya dengan meniru Niang-Niang sedikit aura, kamu benar-benar menganggap dirimu sendiri sebagai tuan. Kamu ini apa? Aku tidak peduli kamu bawahan Niang-Niang istana mana. Sekarang ini, di seluruh harem, yang paling disayang adalah hamba. Bahkan Niang-Niang permaisuri pun, datang saja tidak berani menyinggung. Apalagi istana Changmenmu ini bahkan tidak punya tuan.
Kalau kamu berani menghalangiku lagi, mulutmu akan hamba sobek. Yang Mulia, Yang mulia pun kenapa? Hari ini hamba harus menghancurkan istana Changmenmu ini. Ayo, Ajiao. ada orang yang mengganggu Ajiao. Siapa yang berani mengganggu Ajiao milikku? Suamimu adalah putra surga, ibumu adalah putri Guantao. Kamu, Yang mulia, hamba tidak tahu siapa ibu hamba. tidak apa-apa. Yang Mulia pernah memerintahkan. Hanya Yang Mulia dan hamba sahaya yang boleh masuk ke istana Changmen. Hari ini tuan ini, dia bersikeras mau masuk. Hamba sahaya menghalanginya, dia malah mau memukul hamba sahaya. Hamba mohon Yang Mulia beri keadilan untuk hamba sahaya, untuk istana Changmen. Budak anjing, kamu masih berani melapor duluan. Kamu tidak boleh menghukum Ajiao. Ini adalah tempat terlarang milikku. Kali ini aku tidak akan menghukummu. Kalau lain kali kamu masih ingin memaksa masuk ke istana Changmen, aku tidak akan peduli kamu lagi. Ajiao mengerti. Budak hina, tunggu saja. Budak anjing, keluarlah. Kalau kamu tidak keluar, hamba akan membakar istana Changmen ini. Kenapa kamu lagi? Tampaknya siang tadi belum kapok. Bukankah Yang Mulia sudah memperingatkanmu jangan datang lagi? Betul, kamu juga bilang, itu kata Yang Mulia, tapi sekarang Yang Mulia tidak ada di sini. Hamba mau pergi kemanapun hamba mau. Istana Changmen ini bukan tempat yang pantas untukmu. Kalau kamu tidak pergi juga, jangan salahkan saya nanti. Saya ingin lihat, sebesar apa kemampuanmu. Lepaskan. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Dasar tak tahu malu. Meski kalian bunuh saya, Yang Mulia tidak akan mengizinkan pelacur sepertimu tinggal di istana Changchun. Itu tempat ibu suri kami. Kamu sama sekali tidak pantas dibandingkan dengan ibu suri kami. Berani melawan saya? Siapa kamu ini? Kamu cuma budak yang sok jagoan saja. Sayangnya, majikanmu sudah lama mati. Kalau tidak, sekarang masih ada yang melindungimu. Sekarang, hanya tutup peti mati ini yang menaungimu. Apa yang kamu lakukan? Yang Mulia tidak menemani hamba, jadi hamba ingin mencari seseorang untuk menghibur diri. Sayangnya orang ini tidak berguna, tidak lama kemudian sudah tidak bergerak lagi. Ah, Yang Mulia. Anda berani memukul hamba hanya demi seorang pelayan hina. Pelayan hina? Ini nyawa manusia yang hidup. Sungguh saya buta, sampai mengira kamu sama seperti Ajiao. Yang Mulia, apa yang Anda katakan? Hamba ini adalah Ajiao. Sujud! Kalian berdua, panggil orang, angkat Qiutang keluar. Makamkan dengan layak. Baik. Yang Mulia, Anda pernah berjanji pada Ajiao akan memanjakan hamba seumur hidup. Siapa yang mengizinkanmu memanggil Ajiao? Panggillah apa yang seharusnya. Hanya saja, mulai sekarang, jangan pernah panggil Ajiao lagi. Nama asli hamba adalah Shuangsheng. Hamba dipanggil oleh permaisuri untuk melayani di istana Changmen. Hamba tidak mau. Lalu permaisuri memberikan hamba pakaian ini. Katanya kalau hamba memakai pakaian ini, pasti Yang Mulia akan jatuh cinta pada hamba. Nanti hamba akan meraih sukses, tinggal menunggu waktu saja. Diam. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Kamu adalah orang yang diatur permaisuri Wei di samping saya. Tapi, hamba tidak mengerti. Hamba jelas-jelas mirip sekali dengan permaisuri Chen. Bahkan suara hamba pun sudah dilatih oleh permaisuri. Bagaimana kamu bisa menandingi Ajiao? Memang tidak bisa menandingi. Tapi hamba sekarang masih hidup dan ada di sini. Permaisuri Chen sudah mati. Konon jenazahnya pun hilang. Kaisar. Kaisar seharusnya memanjakan hamba.
dan membiarkan hamba tinggal di sisi kaisar untuk menghibur kaisar. Pengawal. Hukum cambuk sampai mati. Ajiao. Ini salah beta. Di dunia ini, tidak mungkin ada orang yang sangat mirip denganmu. Kamulah satu-satunya, Ajiao. Hamba memberi salam pada kaisar. Sudah larut malam begini. Kaisar memanggil hamba. Apakah kaisar ada perintah? Siapa yang berani menebak-nebak keinginan kaisar? Yang beta cari adalah Ajiao, bukan orang sembarangan. Apalagi orang yang mirip dengannya. Kaisar. Kaisar pernah bilang, hamba adalah orang yang paling memahami kaisar. Lalu, Ajiao yang hamba carikan untuk kaisar, tidak disukai kaisar? Wei Zifu, beta ternyata tak pernah mengenalmu. Rupanya kau orang seperti ini, licik dan dalam, pandai bersilat lidah. Benar? Hamba tidak punya status dan kedudukan seperti Permaisuri Chen. Tidak berani membentuk sifat manja dan semena-mena. Bahkan sekarang berhadapan dengan kaisar, hamba tak berani langsung merajuk pada kaisar, takut kalau kaisar marah, lantas membuat hamba menjadi Wei Shi, permaisuri yang dicabut. Wei Zifu, betapa tolerannya beta padamu. Dulu kau membunuh anak Ajiao. Beta tidak menghukummu. Kau menyuruh Dayang dan Kasim menghalangi beta bertemu Ajiao. Beta pun tidak menghukummu. Tapi sekarang kau mencari pengganti Ajiao. Membuat beta terbuai. Haruskah beta menghukummu? Kaisar ingin menghukum hamba, ya? Apakah hamba yang membuat kaisar mengira Xuansheng adalah Ajiao? Apakah hamba yang menyuruh Xuansheng memakai gelar permaisuri untuk meminta hadiah menjadi selir kesayangan? Semua ini adalah kaisar yang melakukannya sendiri. Apa hubungannya dengan hamba? Kaisarlah yang secara pribadi mengantar permaisuri Chen ke istana Changmen. Kaisarlah yang melarang permaisuri Chen bersembahyang untuk ibunya. Sikap dingin kaisarlah yang membuat orang-orang di istana ini berani mengganggu permaisuri, dan ketidakacuhan serta kelemahan kaisarlah yang membuat permaisuri Chen bahkan tak bisa bertemu kaisar untuk terakhir kalinya. Cukup Wei Zifu. Pergi dari sini. Tanpa perintah beta. Kau tak boleh meninggalkan istana setengah langkah pun. Apalagi membiarkan orang datang ke sini. Hamba tidak pergi. Jika kaisar tidak mau mengakui bahwa permaisuri Chen telah tiada, hamba tidak bisa pulang dengan tenang. Kamu benar. Saya memang pengecut. Ajiao minta bertemu saya di luar ruang belajar kekaisaran. Tapi malah ditampar pipinya. Saya tidak berani menghentikannya. Khawatir Ajiao akan menjadi sombong karena dimanja lagi. Dan menyiksa orang-orang di sekitar saya. Saya sengaja berpura-pura tidak melihat. Tidak melihat obat yang dimuntahkan Ajiao. Tidak melihat Ajiao yang kesakitan. Hingga tangannya gemetaran. Karena sakit. Wajahnya yang pucat. Saya sengaja berpura-pura tidak melihat. Tidak melihat semua itu. Yang bisa membuktikan bahwa saya tidak pernah mencintainya dengan baik. Karena saya tidak mau mengakui. Tidak mau mengakui bahwa Ajiao telah meninggalkan saya. Apalagi mengakui. Hari itu, saya sebenarnya punya kesempatan untuk menemuinya untuk terakhir kali. Jadi saya terus membohongi diri sendiri. Bilang Ajiao cuma pergi bermain, cuma bersembunyi dari saya. Sampai malam itu, kamu menyuruh Xuansheng memakai baju yang mirip dengan Ajiao. Muncul di depan saya. Ajiao, benarkah itu kamu? Aroma ini bukan Ajiao. Selain itu, semuanya mirip. Anggap saja saya sedang bermimpi. Saat mimpi itu berakhir, baru saya sadar, tidak ada yang bisa menjadi Ajiao. Tidak ada yang bisa menggantikan Ajiao. Sebenarnya Xuansheng sangat mirip Ajiao. Hanya saja, dia tidak seharusnya bilang Ajiao sudah meninggal. Tidak seharusnya membuat saya terbangun. Hamba
bertugas membawanya ke hadapan Yang Mulia. Tentang apakah dia bisa disukai kaisar atau tidak, itu tergantung nasibnya. Sayangnya, dia tetap tidak punya keberuntungan itu. Hamba akan mengirim orang besok pagi untuk mengantarnya pergi. Hamba tidak akan membiarkannya mati di istana Changmen, supaya tidak mengganggu mimpi indah Permaisuri Chen. Jiao, aku selalu merasa kau ada di sampingku. Apakah kau masih punya keinginan yang belum terpenuhi? Yang belum bisa kau lepaskan? Jiao, lihat, laporan tertulis ini ditulis sungguh. Aku ingat, Jiao paling suka bunga plum ini. Cepat ambil vas untuk bunga-bunga ini. Hamba ingin menyimpan bunga plum ini sampai musim dingin tahun depan. Kalau tidak bisa bertahan sampai saat itu salah kaisar. Baik. Di sampingku, tidak ada yang tidak bisa dipelihara dengan baik, terutama dirimu. Dipelihara olehku sampai sebaik ini. Puisi Changmen. Kenapa aku tidak pernah dengar Jiao menyebutkannya? Mungkinkah ini hadiah ulang tahun yang diberikan Jiao untukku? Tak kusangka, peti mati ini ternyata menguburkan kalian berdua, tuan dan pelayan. Hamba ini dirawat dengan baik oleh Niang Niang, tetapi tidak bisa menyelesaikan wasiat Niang Niang. Niang Niang pernah memerintahkan hamba untuk menyampaikan puisi Changmen ke tangan kaisar. Tetapi hamba terbaring sakit hingga kehilangan puisi Changmen. Hamba tahu, hari ini hamba pasti tidak akan selamat. Hamba tinggalkan pesan ini. Jika suatu hari ada yang melihatnya, tolong bantu hamba mencari puisi Changmen. Di kehidupan berikutnya, hamba akan menjadi sapi atau kuda untuk membalas budi ini. Puisi Changmen. Sima Xiangru. Aku mengerti. Aku mengerti semuanya. Permaisuri, kau sedang melihat apa sampai larut malam begini? Permaisuri benar-benar punya selera yang bagus. Mendapatkan tulisan yang begitu bagus, tidak tahu berbagi dengan aku. Hamba telah mengambil banyak hal dari Permaisuri Chen, tapi hanya yang satu ini yang tidak bisa hamba dapatkan. Bagaimanapun caranya. Hanya orang yang tinggal di istana Changmen selama 10 tahun, yang bisa merasakan emosi di dalam tulisan ini. Kaisar, silakan ambil. Hamba sudah selesai membacanya. Dengan tenang meraba tiang dan ambang pintu, memandang luasnya teras melengkung. Bangau putih menjerit pilu. Betina sebatang kara bertengger di pohon murbei kering. Matahari senja, harapan punah, sendu tersandar di balairung kosong. Menggantung bulan terang untuk menyinari diri, menghabiskan malam jernih di kamar pengantin. Mengambil kecapi elegan, mengubah nadanya, memainkan kesedihan yang tak boleh panjang. Jari menari di atas senar, suara halus kembali mengalun. Menyelami makna di dalamnya, semangat berkobar dan terpatri sendiri. Kiri kanan sedih dan meneteskan air mata. Linangan air mata berceceran. Menghela napas sedih dan bertambah sesal, bangkit berjalan mondar-mandir. Menyembunyikan wajah dengan lengan baju panjang, menghitung kembali malapetaka di masa lalu.
Tak ada wajah yang pantas ditampilkan. Lalu pikiran lesu pun menuju ke tempat tidur. Menggumpalkan harum bunga sebagai bantal, alas ranjang dari anggrek dan tumbuhan wangi. Tiba-tiba tertidur dan bermimpi. Seolah tuanku ada di samping. Terbangun waspada dan tak melihat apa-apa. Jiwa gelisah seolah kehilangan sesuatu. Ayam-ayam berkokok menyedihkanku. Bangun memandang cahaya bulan yang terang. Memandang barisan bintang-bintang, Bi dan Mau muncul dari timur. Melihat halaman tengah yang redup, bagai embun beku musim gugur. Malam yang panjang terasa seperti setahun, hati penuh sesak tak bisa berubah lagi. Tenang berbaring menunggu fajar, kegelapan perlahan kembali terang. Hamba diam-diam bersedih, hingga akhir tahun pun tak berani melupakan. Ajiao. Kaisar sangat merindukanmu. Ayo, mari kita sambut guru sejarah, Bapak Liu, untuk memberikan bimbingan. Halo, saya adalah penasihat sejarah untuk drama ini, Liu Che. Guru, apakah kita pernah bertemu di mana ya? Rasanya agak familiar.